Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Fadilah. Saya di sini akan membahas tentang konsep sistem bersama rekan saya yaitu Wahyudin dengan studi kasus kemacetan lalu lintas di suatu wilayah di Jalan Lenteng Agung, Jakarta. Apa itu konsep sistem? Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Bagaimana cara menjelaskan sistem? 1. Pandangan sistem dari luar dan dari dalam. Sebuah sistem adalah apa yang dapat diikuti istilah pandangan sistem di luar sana yang berkebalikan dengan pandangan sistem dari orang yang ada di dalamnya. Yang kedua, sistem sebagai konseptualisasi manusia. Dalam teks ini adalah jenis pandangan sistem dalam diri yang penting. Sistem dikenali sebagai konseptualisasi manusia. Mereka tidak terjadi di dalamnya, hanyalah pengamat manusia yang dapat melihat sesuatu sebagai sebuah sistem. Formal dari sebuah sistem adalah sebagai berikut. Sebuah sistem adalah sebuah gangguan komponen yang teratur. Teratur berarti bahwa ada hubungan khusus antara komponen. Sistem melakukan sesuatu yang dengan kata lain bahwa ia menunjukkan sebuah tipe perilaku yang unik untuk sistem tersebut. Tiap komponen berkontribusi terhadap perilaku sistem dan dipengaruhi karena berada di dalam sistem. Tidak ada komponen yang memiliki efek independen dalam sistem. Perilaku dari sistem dapat diubah jika komponen manapun dipindahkan atau meninggalkan. Berikut adalah contoh studi kasus konsep sistem lalu lintas. Seperti contohnya kemacetan lalu lintas di suatu wilayah di Jalan Lenteng Agung. Masalah kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada kawasan yang mempunyai intensitas kegiatan dan penggunaan lahan yang tinggi. Selain itu, kemacetan lalu lintas terjadi karena volume lalu lintas tinggi yang disebabkan bercampurnya lalu lintas menerus, lalu lintas regional dan lokal. Demikian juga yang terjadi di Jalan Lenteng Agung yang menghubungkan antara kota Depok dengan kota Jakarta hampir setiap hari kerja. Maka ruas jalan ini selalu terjadi kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jalan Lenteng Agung merupakan masalah yang harus segera ditangani agar dampak yang ditimbulkannya tidak merusak dan merugikan masyarakat sekitarnya. Penyebab kemacetan lalu lintas di Jalan Lenteng Agung seperti contohnya banyak kendaraan, aktivitas pejalan kaki atau penyeberang jalan, perilaku pengemudi angkutan kota, persimpangan jalan. Yang pertama yaitu kita meningkatkan fasilitas untuk pejalan kaki atau penyeberang jalan. Dikarenakan fasilitas yang ada untuk pejalan kaki di jalan tersebut kurang memadai, sedangkan aktivitas jalan kaki di jalan tersebut cukup lumayan tinggi, seperti di depan kampus Unpas atau Universitas Pancasila dalam persimpangan Muhammad Kahfi 2 di Jalan Lenteng Agung Barat, dan juga di depan stasiun Lenteng Agung di Jalan Lenteng Agung Timur.
Hal ini dikarenakan lokasi tersebut terdapat stasiun Lenteng Agung, stasiun Universitas Pancasila, sehingga banyak penyeberangan jalan dan lalu lintas di lokasi tersebut. Yang kedua, yaitu mengubah sistem arus lalu lintas kendaraan. Solusi kedua untuk mengatasi kemacetan di Jalan Lenteng Agung yaitu dengan mengubah sistem arus lalu lintas kendaraan yang ada. Perubahan sistem arus lalu lintas kendaraan terjadi di persimpangan Muhammad Kaffi 2 Jalan Lenteng Agung Barat dan persimpangan kampus Universitas Indonesia di Jalan Lenteng Agung Timur. Nah, ini kita akan membahas tentang persimpangan Muhammad Kaffi. Sistem arus kendaraan pada persimpangan Muhammad Kaffi 2 ini harus dirubah berdasarkan hasil kuesioner terhadap pengguna jalan Lenteng Agung, bahwa mayoritas pengguna jalan setuju jika terjadi perubahan arus kendaraan pada persimpangan tersebut. Perubahan yang kendaraan ini adalah arus kendaraan dari Jalan Muhammad Kaffi 2 hanya diperbolehkan untuk arus kendaraan yang akan menuju Lenteng Agung Barat. Dan arus kendaraan yang menuju Jalan Muhammad Kaffi 2 dari Lenteng Agung Barat harus melewati Jalan Jagakarsa atau Jalan Jeruk dan Jalan Putat. Oleh karena itu, Jalan Muhammad Kaffi 2 dan Jalan Jagakarsa bersifat menjadi jalan satu arah, dimulai dari persimpangan Jalan Jeruk sampai Jalan Lenteng Agung Barat. Dari Depok, yaitu lebih tepatnya Jalan Margonda yang akan menuju ke Kelapa II tidak boleh melewati persimpangan tersebut, sehingga kendaraan harus melewati flyover Universitas Indonesia menuju Jalan Lenteng Agung Barat, kemudian berputar balik di depan KFC yang menuju ke Jalan Lenteng Agung Timur. Diharapkan dengan adanya perubahan sistem arus kendaraan pada persimpangan kampus Universitas Indonesia ini dapat mengurangi hambatan yang dialami oleh pengguna kendaraan, sehingga dapat meningkatkan kecepatan kendaraan pada saat melalui wilayah tersebut, dan waktu hambatan yang diakibatkan oleh persimpangan jalan dapat dihilangkan dengan kecepatan rata-rata kendaraan yaitu menjadi meningkat sekitar 40-80 km/jam, terutama pada saat tingkat arus kendaraan tertinggi, yaitu di saat jam-jam sibuk pulang kerja maupun keluar kuliah seperti jam 6 sampai jam 8 sore. Kesimpulan yang didapat dari kasus yang tadi pengamatan langsung di lapangan dan melalui analisis permasalahan menunjukkan bahwa lokasi kemacetan pada Jalan Lenteng Agung Barat terjadi di ruas jalan antara kampus dekat Universitas Pancasila sampai dengan persimpangan Muhammad Kaffi 2, terutama pada saat tingkat arus terbesar yaitu jam 6 sampai jam 8 pagi, sedangkan lokasi kemacetan pada Jalan Lenteng Agung Timur terjadi di depan stasiun Lenteng Agung dan di persimpangan kampus Universitas Indonesia, terutama juga pada saat tingkat arus terbesar jam 6 sore sampai jam 8 malam. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kecepatan perjalanan kendaraan yang melalui jalan tersebut. Sekian dari kami, semoga video yang kami sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.